Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ari Wibowo Pratama. Saya adalah CPNS dari OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan dengan jabatan analisis mitigasi bencana seksi rekonstruksi. Hari ini saya akan menerangkan pemahaman saya mengenai pemahaman tentang kesiapsiagaan bela negara, analisis isu kontemporer, dan wawasan kebangsaan. Pertama, saya ingin membahas mengenai bela negara. Bela negara itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Tentunya bagi seorang aparatur sipil negara, bela negara sangat penting sekali karena bela negara itu bisa memberikan dampak yang begitu besar bagi tempat kita bekerja, tempat kita berkarya, di mana dalam bela negara itu kita memiliki empat indikator yang dimana salah satunya adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Saya akan memberikan contoh mengenai cinta tanah air terlebih dahulu dalam bela negara. Cinta tanah air itu salah satunya adalah mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Tentunya kita sebagai warga negara yang baik, kita patut menjaga kelestarian lingkungan kita, tidak merusak alamnya dan tidak mengeksploitasi sumber daya alamnya secara berlebihan yang nantinya bisa dinikmati oleh anak dan cucu kita. Lalu yang kedua, masih di cinta tanah air, yaitu menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Contohnya kita menggunakan aplikasi Gojek. Aplikasi Gojek itu adalah buatan anak bangsa, di mana di dalamnya kita bisa memesan kendaraan, kita bisa melakukan pengiriman paket, lalu kita bisa memesan makanan. Menggunakan aplikasi Gojek dibanding aplikasi yang lain yang serupa merupakan bentuk menghargai karya anak bangsa itu sendiri. Dan juga selain menggunakan aplikasi Gojek, tentunya banyak produk-produk buatan anak bangsa yang tentunya tidak kalah tidak kalah bagus dengan produk buatan luar negeri. Contohnya adalah sepeda Polygon. Sepeda Polygon mungkin orang masih berpikir buatan luar negeri, namun faktanya sepeda Polygon adalah sepeda buatan bangsa sendiri. Lalu yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Nah, salah satu contohnya adalah mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, di mana kita sebagai ASN haruslah menjadi pelayan publik, di mana kita harus memiliki customer oriented. Kita harus berorientasi kepada customer, memuaskan masyarakat dengan kinerja kita, dan itu harus kita dahulukan sebelum kepentingan pribadi. Lalu yang kedua adalah rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat. Tentunya gotong royong ini sudah sudah jamak lah di masyarakat. Ya, contohnya itu sebagai petugas kerja bakti jika ada lingkungan yang kotor. Lalu yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara.
Salah satunya adalah menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar. Kita, maksud saya pribadi sebagai seorang muslim, di mana ada satu ungkapan dalam agama saya, yaitu rahmatan lil alamin, di mana tindak perilaku kita itu dibaca oleh orang lain lewat perilaku kita sendiri. Jadi orang lain itu mempelajari agama kita tidak dengan buku ataupun literatur yang lain, tapi melihat orang muslim itu sendiri. Nah, kita sebagai muslim yang baik haruslah memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Contohnya seperti apa? Contohnya toleransi keagamaan, di mana kita harus menghormati agama lain yang beribadah maupun sedang merayakan hari besarnya. Nah, yang terakhir dari bela negara adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Saya di BPBD memiliki hasrat rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih. Contohnya apa? Contohnya ketika terjadi bencana. Saya meskipun membawa panji BPBD, tapi saya ikhlas membantu masyarakat, ikhlas membantu orang yang membutuhkan sesuai dengan tupoksi dan kemampuan yang saya miliki, dan saya tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Insya Allah saya tidak akan mengharapkan imbalan apa-apa kepada masyarakat. Lalu kita akan lanjut ke isu kontemporer. Isu kontemporer ini ada beberapa topik. Yang pertama itu adalah korupsi, di mana korupsi ini masih banyak ditemui di Indonesia. Yang paling besar korupsi tentu saja terjadi tahun lalu, tahun 2020, di mana menjerat Menteri Sosial Bapak Juliari Batubara yang merugikan negara sebesar merugikan negara sebesar 14,5 miliar rupiah karena dia menilap uang bansos yang harusnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, dia malah menggunakannya untuk diri sendiri. Dan korupsi ini sudah ada sejak zaman dulu, sejak Indonesia masih berupa kerajaan. Dan kita sebagai ASN, tentunya sebagai generasi muda ASN harus menghilangkan, harus memotong budaya ini agar tidak menjadi budaya mengakar di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, hal-hal kecil dari diri kita, misalnya waktu kerja, dimana kita harus disiplin, masuk jam 7, pulang jam 5, tidak telat dari jam 7, dan juga tidak lebih awal pulang dari jam 5. Itu merupakan contoh tidak korupsi waktu. Lalu yang kedua adalah narkoba. Nah, narkoba ini saya sempat baca di suatu artikel di media sosial, ada seorang anggota DPRD yang dia mengedarkan 200 gram ganja kering di lingkungan rumahnya, sehingga menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat yang tinggal di daerahnya. Dan narkoba ini sebenarnya ada beberapa penggolongan. Golongan satu itu seperti morfin, opium, candu. Ada golongan 2 yang berkhasiat untuk obat-obatan. Tadi morfin selain bisa dipakai untuk obat-obatan, dia kalau disalahgunakan bisa menjadi zat adiktif. Lalu golongan 3, dia itu untuk pengobatan juga, tapi berpotensi ringan mengakibatkan kecanduan. Contohnya kodein. Nah, selain penggolongan narkotik, ada juga penggolongan psikotropika, di mana ada 4 golongan psikotropika yang
satu adalah ekstasi, contohnya ekstasi. Yang kedua amfetamin, golongan 2 adalah amfetamin. Yang ketiga itu adalah pentobarbital atau flunitrazepam. Dan yang keempat contohnya adalah diazepam, bromazepam, fenobarbital. Kalau dirincikan, kalau kita cermati, semua golongan psikotropika ini adalah obat-obatan di mana penggunaannya harus disertai resep dokter, dan jika disalahgunakan maka akan menimbulkan ketergantungan, dan itu akan merusak sistem saraf dan otak manusia. Lalu ada zat adiktif. Zat adiktif ini bisa berupa alkohol, lem ibon jika dihirup, ataupun tembakau dan lain-lain. Tentunya tembakau ini sudah jamak lah dan bisa dibilang legal peredarannya. Namun untuk lem yang dihirup ini adalah sebuah kebiasaan orang-orang jalan, orang-orang yang tinggal di jalanan yang ingin mencari kesenangan sesaat lewat lem. Karena lem tergolong murah, hanya Rp5.000 bisa mendapatkan satu kaleng dan bisa dipakai berjam-jam. Lalu isu selanjutnya adalah terorisme. Seperti yang kita tahu, Indonesia tidak pernah lepas dari kasus-kasus terorisme. Yang terbaru adalah terorisme di Papua, yaitu melibatkan KKB. Dan KKB ini adalah salah satu dari tipe kelompok teroris yang beroperasi di dunia, yaitu dia masuk dalam tipe etnonasionalis. Etnonasionalis adalah KKB. Dan tidak cuma tipe etnonasionalis saja, tapi ada 3 lagi, yaitu left wing teroris, right wing teroris, dan religious or scare teroris. Yang left wing teroris kita tahu ya, itu adalah komunisme, di mana pernah terjadi di Indonesia tahun 1965. Lalu right wing teroris itu contohnya adalah fasisme. Fasisme ini kalau kita ingat di tahun 2019 ada penembakan di masjid yang menewaskan 51 orang jamaah masjid di New Zealand. Ya, pelakunya adalah warga kulit putih ya. Dia menganut paham fasisme. Lalu ada religious or scare teroris, di mana contohnya itu seperti Al-Qaeda yang bertanggung jawab terhadap pembajakan pesawat 9/11 yang cukup terkenal di tahun 2001. Nah, lalu bagaimana kita mencegah terorisme ini? Contohnya tentunya kita harus ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat, di mana jika ada masyarakat yang terpapar oleh radikalisme harus diajarkan kembali kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah, dan tindakan yang dilakukan itu merugikan orang banyak. Lalu yang kedua adalah peningkatan kemampuan aparatur. Tentunya kita sebagai ASN harus sadar jika perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan pelakunya bisa dijerat oleh pasal-pasal yang diatur di Perundang-undangan Nasional Republik Indonesia. Lalu ada peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan kajian terorisme, dan pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme. Nah, lanjut kita ke isu berikutnya, yaitu pencucian uang. Pencucian uang ini yang terbaru, yang tentunya kalau kita masih ingat, adalah kasus IKTP, di mana oleh oknum tersebut dia menggelembungkan dana pembelian belangko IKTP, di mana menyebabkan kerugian negara sebesar 23 triliun rupiah. Tentunya hal ini mengakibatkan sulitnya masyarakat untuk mendapatkan IKTP yang terbaru. Mereka membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mendapatkan satu IKTP saja, padahal mereka sudah mengurusnya jauh-jauh hari.
Lalu yang kedua yang jadi perhatian nasional juga adalah korupsi Direktur Utama PT Jiwasraya yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 16 triliun. Dampaknya apa? Dampaknya ke masyarakat, dia jadi Jiwasraya itu gagal membayar polis nasabahnya, dan itu cukup fatal karena uang yang disimpan nasabah ke Jiwasraya, dipercayakan ke Jiwasraya, ternyata malah ditilep oleh direktur utamanya. Lalu isu selanjutnya adalah proxy war. Proxy war ini contohnya adalah kalau kita melihat di berita internasional mengenai perang Syria, tentunya perang Syria itu di balik layarnya pasti ada negara yang diuntungkan. Entah negara yang diuntungkan dari segi ekonomi atau diuntungkan dari segi geopolitis, yang yang tujuan melakukan proxy war tersebut adalah untuk menghapus atau mematikan kesadaran suatu bangsa dengan cara menghilangkan identitas atau ideologi atau keyakinan suatu bangsa yang pada kiranya akan menghilangkan identitas diri. Nah, jika identitas suatu bangsa sudah hilang dari warga negaranya, tentunya sumber daya alam yang ada di negara tersebut bisa dieksploitasi oleh pihak luar yang jadi dalam proxy war ini. Seperti itu. Lalu ada selanjutnya adalah mass communication, antara lain seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Kita yang hidup di serba cepat ini tentunya harus lebih pintar, lebih jeli dalam membaca suatu informasi. Apakah informasi itu hoax atau benar? Yang terbaru adalah kasusnya Abu Janda, di mana dia mengedit video Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, yang mendukung suatu organisasi nirlaba tertentu, gitu. Padahal video aslinya isinya tidak menggambarkan soal itu. Dan saat ini warga negara atau netizen lebih tepatnya menuntut Abu Janda untuk segera ditangkap. Oleh karena itu, kita sebagai netizen yang cerdas haruslah mencari sumbernya itu tidak cuma dari satu tempat saja, tapi dia dari 2 tempat, 3 tempat, 4 tempat, 5 tempat, sampai itu terbukti kesahihannya. Dampaknya apa kalau seandainya hoax ini bisa bisa dilihat atau dibaca sama orang-orang yang, mohon maaf, tidak teredukasi? Ya, dampaknya yaitu akan menimbulkan kekacauan di lintas horizontal, dan itu akan disebar lagi oleh yang bersangkutan, sehingga informasi palsu itu jadi informasi yang ditakutkan, menjadi informasi yang dianggap asli, padahal itu adalah informasi yang palsu. Nah, lalu kita masuk ke wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama adalah tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan Budi Utomo. Lalu tanggal 25 Mei 1908 di Leiden, Belanda, didirikanlah Perhimpunan Indonesia yang diprakasai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto. Yang ketiga adalah tanggal 30 April tahun 1926 diselenggarakan Kongres Pemuda 1 yang dihadiri oleh Yong Java, Yong Sumateranen Bon, Yong Ambon, Sekarukun, Yong Islamiten Bon, Studerenden Minahasaren,
kemudian Yong Bataks dan Pemuda Kaum Teosofi. Dan yang tanggal 27-28 Oktober 1928 diselenggarakan Kongres Pemuda kedua, di mana melahirkan berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, bernegara satu negara Indonesia. Lalu pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi krisis, Letnan Jenderal Kumachiki Harada, pimpinan pemerintah kedudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan BPUPKI. Lalu pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah PPKI. Dan 4 konsensus dasar yang ada di negara kita ini adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI atau Negara Kepulauan Republik Indonesia. Lambang negara yang dimaksud di sini adalah pertama bendera negara itu merah putih, sang-sanga merah putih, bahasa negara bahasa Indonesia, lambang negara burung Garuda, dan lagu kebangsaan yaitu lagu Indonesia Raya.